kita bernyanyi satu lagu yang berjudul Allahku Dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu.
Sebelum kita mulai acara kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala pengertianmu, segala berkat-Mu ya Bapak kepada kami sampai hari ini ya Tuhan. Kami akan memulai training kelas menulis sesi kedua, kiranya Engkau yang berkati supaya kami tetap semangat, dan berkati juga ya Tuhan untuk pembicara Bang Daulat Purba, kiranya Engkau yang berkati supaya Bang Daulat boleh memaparkan apa yang kami butuhkan ya Bapak. Ya Bapak, juga dari kesalahan yang besar kiranya Engkau yang menghapuskan dan taruhkan kami sebagai anak-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, terpuji dan dimuliakan nama-Mu, kini selalu dan sepanjang segala masa. Amin. 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 Oke. Terima kasih buat teman-teman yang tetap setia hadir di training kelas menulis bersama Kampus Konsen FEB USU dengan tema Be Brave to Express Your Idea. Selamat datang buat teman-teman, dan untuk Bang Daulat juga selamat datang. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, namaku Anita Milenia Purba. Aku jurusan Ekonomi Pembangunan 2019. Baiklah, teman-teman, kita akan mengadakan kuis selama 10 menit. Ya, bagi teman-teman semua peserta di sini silakan untuk diisi dulu ya presensinya yang sudah dikirimkan di kolom komentar, kolom chat maksud kami. Ini bersifat wajib ya untuk diisi bagi semua peserta kelas menulis. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman. Ya, halo kawan-kawan. Sembari kita menunggu moderator kita, bentar ya teman-teman, kita tunggu sebentar lagi. Halo, suara aku kedengaran teman-teman. Oke. Kedengaran. Terima kasih semuanya. Sembari menunggu Mikanita, nah kita kan sebelum mulai materi kita ada kuis nih untuk mereview materi dari minggu lalu ya teman-teman. Nah untuk Andi boleh dong di-share link kuisnya. Nah itu ya teman-teman, di kolom chatnya udah ada link kuis dan kodenya. Jadi teman-teman semua udah boleh join ke linknya ya. Khusus untuk pesertanya dong Bang. Kalau Abang nanti bisa jawab semua. Gimana teman-teman, udah pada join belum?
Ini lagi apa ya, kuis ya? Iya, Nita lagi kuis. Oh, oke. Semua bertepuk tangan. Hey! Come on! sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Come on church. Berapa banyak yang datang untuk memuji menyembah Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Dia. Come on, lebih dahsyat lagi.
Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Ya. Nah, untuk pengerjaan kuisnya diharapkan teman-teman melihat jawabannya lagi apakah udah benar dijawab. Dan kalau boleh semuanya diisi ya teman-teman. Dia siap ternyata. Oke. Baiklah, kuis kita telah selesai. Kita lanjutkan. Terima kasih untuk teman-teman yang semangat untuk mengerjakan kuisnya. Maaf juga tadi ada ketidaknyamanan dari saya. Mohon maaf untuk semuanya. Selanjutnya, penyampaian koreksi secara langsung dari Bang Daulat Purba dan disertai dengan sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh langsung unmute atau mengetik di kolom chat ini. Baiklah, untuk Bang Daulat, saya persilakan Bang. Oke, baik. Terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa lagi untuk seluruh anak CC dan seluruh peserta yang berhadir pada hari ini. Jadi kalau misalnya nanti ada kayak suara bising-bising, jadi maklum aja ya, karena lagi di rumah keluarga gitu. Jadi lagi ada acara sebenarnya gitu. Nah, cuman kan udah ditentukan di jadwal sama panitia, kan nggak enak kalau diundur gitu. Nah, oke. Jadi semua karya yang sudah masuk sudah saya koreksi ya, dan sudah saya baca secara keseluruhan ya. Kalau dibilang secara keseluruhan sebenarnya karya yang masuk ini sudah benar-benar luar biasa ya. Ada sekitar 9 karya yang masuk, cuman masih 7 sempat diperiksa karena 2 tadi pagi baru menyusul dikirim sama si Gilbert gitu. Jadi dari yang 7 ini menunjukkan prospek yang sangat bagus gitu, dalam artian boleh dikatakan hanya sekali pelatihan saja anak CC udah bisa mendapatkan hasil seperti ini gitu. Gimana nanti kalau misalnya rutin pelatihannya atau rutin nanti menulis gitu, pasti jauh lebih dari sempurna lah katanya gitu, atau jauh melebihi mungkin orang-orang yang sudah menulis di luar sana gitu. Tapi memang masih ada beberapa koreksian yang masih saya cantumkan gitu per karya, dan di sini juga nanti akan saya share kepada Gilbert. Mungkin si Gilbertnya yang akan menyampaikan ke pesertanya langsung gitu, karena mungkin saya nggak punya nomornya gitu kan. Nanti akan saya share ke Gilbert. Nah, Gilbertnya yang akan share ke siapa nama pesertanya, apa yang menjadi koreksinya gitu. Harapannya nanti ya kalau misalnya sudah dikoreksi ya maunya diperbaiki kembali gitu, supaya karya itu boleh dipublikasi atau boleh nanti diikutkan dalam sebuah kompetisi gitu. Dan saya juga men-searching gitu kan, kebetulan saya koreksinya semalam dan karyanya baru masuk semalam. Saya juga lihat gitu dari segi judul, dari segi konten juga, ketika saya sesuaikan dengan ada di internet, belum ada sampai saat ini yang tingkat plagiarismenya di bawah 10%. Artinya boleh dikatakan ini benar pure dari hasil buah pemikiran teman-teman yang ada di sini gitu. Ya, jadi benar-benar lumayan bagus gitu. Artinya di sini boleh dibilang berhasil lah teman-teman
mengikuti pelatihan ini gitu. Nah, harapannya nanti setelah saya koreksi, teman-teman juga tetap berintegritas untuk melanjutkan karyanya ini menjadi sebuah karya yang sangat jauh dari kata sempurna lagi gitu. Nah, di sini saya akan coba koreksi dari karya yang pertama, coba sih ini karya Elsa Pan. Nah, nampak nggak share screen-nya? Nampak ya? Nampak kan? Oke. Nah, oke, itu dia kalau karya dari si Elsa Pan itu sebenarnya karyanya itu udah bagus gitu. Nah, tapi memang di judul itu dia belum menunjukkan ketertarikan atau belum menunjukkan daya pikat yang kuat kepada si pembaca atau kepada orang gitu. Karena di judul itu dia hanya memunculkan sebuah pertanyaan atau statement yang ketika dibaca orang tahu, oh artinya belajar di rumah atau menahan diri. Ya hanya sebatas itu gitu. Tidak ada inovasi yang menunjukkan bahwasanya bagaimana sebenarnya merdeka belajar itu gitu. Nah, jadi di judul itu memang sebenarnya dia udah bagus, artinya tidak ada kalimat pasif, ya, tidak ada kalimat perintah yang dia buat di sana gitu. Nah, hanya saja dia di sana belum menunjukkan inovasi yang cukup signifikan, itu aja sih. Nah, kemudian di kata pendahuluannya ya, di kata pendahuluannya yang ada di bagian pendahuluan dia itu kata dirasa itu kayak lebih ke pengalaman pribadi gitu atau lebih ke firasat sendiri gitu. Kalau kata di itu lebih enak tuh menunjukkan ke suatu objek gitu. Nah, mungkin lebih enaknya itu kata dirasa itu boleh diganti gitu kan, atau boleh diksinya itu lebih diperhalus lagi gitu. Misalnya seperti di sini kan, menurut pelajar atau mahasiswa, libur tersebut bukanlah hal yang serius untuk dipusingkan gitu. Coba yang misalnya kata yang di sana itu agak dipenggal nanti gitu, agak diperenak menggunakan diksinya gitu, sehingga kita pun membacanya enak gitu ke bawah gitu. Nah, itu dia masalah yang koreksian di pendahuluannya. Kemudian dalam pendahuluan dia juga memang saya baca masalah dia itu belum menunjukkan masalah yang yang cukup konkret, artinya belum kuat gitu. Memang dia benar-benar memaparkan semua masalah-masalah, tetapi tidak ada data pendukung gitu. Artinya tidak ada menunjukkan angka atau tidak ada menunjukkan siapa yang memaparkan masalah, kapan masalah itu ada gitu. Itu saja sih. Dan kemudian juga dia memaparkan masalah itu belum ada menang marahnya gitu, sehingga masalah yang ada di sana itu dia memunculkan masalah-masalah umum saja. Masalah yang mau diatasi itu belum ada sesungguhnya dia buat gitu. Nah, kemudian di pembahasannya, oke ya, ini agak panjang memang saya buat komentar dia untuk di pembahasan. Nah, ini dia. Dalam pembahasan, si penulis belum menunjukkan ide seperti apa yang ditawarkan kepada si pembaca. Ya kan? Artinya di sini dia hanya memaparkan bagaimana kondisi belajar di masa Covid dan hanya menunjukkan masalah-masalah yang muncul. Namun solusi belum ada sama sekali ditawarkan. Dan kemudian relevansi antara bagian awal sampai pembahasan tidak ada menunjukkan kecocokan. Karena kata menahan diri dalam judul itu belum terbahas secara detail. Nah, artinya dia di pendahuluan sama di pembahasan itu, arti kata menahan diri itu sesungguhnya yang dia maksud itu, yang dimaksud psikologi itu seperti apakah? Nah, dia hanya lebih membuat di sana itu menahan diri yang dibuat dalam judul itu, dia hanya buat menahan diri dari emosi, was-was mungkin karena ketika si dosen tiba-tiba suruh masuk Zoom, hanya seperti itu yang dia buat gitu. Tidak ada maksud tersendiri atau maksud lain dari kata menahan diri itu yang dia munculkan di sana gitu. Sehingga paparan esai si penulis ini juga dominan atau cenderung lebih menjelaskan bagaimana kondisinya gitu, tetapi tidak ada solusi gitu. Memang masalah diulang kembali di pembahasan, tetapi pembahasannya jadinya tidak komplit lah gitu. Itu dia masalah di pembahasan dia, artinya boleh direview kembali gitu. Nah, kemudian kesimpulan. Nah, kenapa masalahnya belum terjawab? Karena memang dia atau si penulis ya belum menunjukkan apa yang dia tawarkan di sana atau apa yang diberikan kepada si pembaca supaya orang mengerti apa yang dia buat atau supaya orang bisa menjawab permasalahan yang ada gitu kan. Karena kan sesungguhnya kita tahu bahwasanya esai itu adalah suatu jawaban atau suatu solusi yang ditawarkan kepada si pembaca oleh si penulis yang menurut dia itu bisa menyelesaikan masalah. Kan itu kemarin yang kita bahas gitu. Sehingga di sini jawaban itu belum muncul gitu. Sehingga di sini karya esai itu belum nyata sesungguhnya. Ini lebih ke esai deskriptif, hanya menjelaskan bagian-bagian permasalahan saja. Itu dia karya dia. Nah, daftar pustakanya juga sudah bagus. Nah,
ini ada saran juga untuk si penulis, nanti coba dibaca sendiri aja, mungkin nanti kalau dibaca sendiri lebih enak dianya gitu, artinya dia bisa mendapatkan maksud dari dan konsep dari apa yang saya buat gitu. Itu dia untuk masalah komentar dari si Stephen. Nah, yang kedua, si Elsa apaan Stephen pula, sorry. Nah, kemudian karya si Sri ya, coba karya Sri. Oke, nampak? Nah, oke, karya Sri ini hanya sedikit komentarnya. Inilah yang saya kagumkan gitulah. Inilah yang saya bangga-banggakan. Inilah yang saya rasa menurut saya karya yang boleh dibilang memaparkan seluruh bagian yang ada dalam esai itu gitu kan. Nah, secara umum esai ini sudah bagus. Pendahuluannya juga Sorry, sangat Bang. lengkap. Datanya juga sangat Bang, akurat gitu sorry, kan. Bang. Ya. Belum terlihat Bang karya dari Sri. Belum ya? Belum Bang. Bentar ya. Share screen. Oke. Oke, nampak? Sudah? Sudah, Bang. Oke, sudah ya. Nah, oke. Ya, dari segi judul aja, di sini dia sudah menunjukkan sebuah daya ketertarikan kepada saya gitu. Kebetulan saya yang membaca, kebetulan saya yang mereview gitu kan. Artinya di sini dia menunjukkan apakah kampus Merdeka itu hanya melahirkan entrepreneur itu hanya sebuah teori atau praktik. Kalau hanya sebuah teori kenapa? Kalau hanya sebuah praktik kenapa gitu. Jadi di situ menjadi sebuah pertanyaan bagi saya untuk saya bisa ikut terjun ke karya dia gitu. Itu menjadi sebuah asumsi yang harus saya, kalau dikatakan harus saya telusuri jauh lebih dalam gitu. Sehingga ketika saya masuk ke dalamnya pun gitu kan, saya melihat wah di latar belakangnya si Sri ini udah cukup complicated ya, artinya sudah cukup komplit memaparkan masalahnya gitu. Nah, dilanjut lagi ke pembahasannya, udah memang struktural banget ya, udah sangat struktural, sudah sangat komunikatif, dan artinya juga pembahasannya juga tersaji dengan bagus, terstruktur dengan bagus gitu. Nah, jadi boleh dibilang ini panitia tolong nanti dibantu arahkan atau dibantu dicari mana kompetisi yang cocok untuk dimasukkan karya ini gitu. Oke, itu dia kalau untuk karya Sri. Nah, satu lagi sebelum ke aktivitas selanjutnya, coba karya dari ini juga, tapi ini karya panitia sih katanya, si Wasti ya. Wasti panitia. Ya benar Bang. Nah, ini juga karya, udah nampak ya? Belum Bang, masih dalam file WinRAR yang nampaknya. Karya Wasti, oke, ini dia karya Wasti ya. Nah, judulnya juga bagus banget ya, artinya di sini dia mengikuti perkembangan teknologi sekarang gitu. Di sini dia menggunakan konsepnya itu dapat di sini, masalahnya itu adalah masalah yang faktual, masalah yang paling urgent sekarang. Terus dia menggunakan new teknologi banget gitu, berbasis artificial intelligence gitu kan. Jadi di sini dia memang mengikuti perkembangan gitu. Jadi di sini yang saya lihat memang kalau karya si Wasti ini kekurangannya hanya saja di diksinya sih kurang enak bahasanya dibaca gitu. Tapi kalau dari segi struktur, dari segi pembahasan dan lagi lain sebagainya, ya, aku kan yang ngomong. Oke, jadi ibaratnya kalau dibilang karya si Wasti ini karya yang complicated gitu. Cuman ya ada sih beberapa kata yang sudah saya tandai memang
sudah saya buat tanda merah-merah. Nanti ketika saya membalikan ke panitia, nanti saya buat dalam kurungnya kata apa yang harus diganti, kata apa yang harus diganti gitu. Ini hanya masalah komentar secara umum gitu. Jadi nanti kalau untuk wasti, kalau menulis lagi, coba diksinya itu agak diperhatikan lagi ya. Tapi kalau segi pola berpikir, mindset dan pola pengembangan apa ya, dari umum ke khusus, artinya penggunaan kalimat deduktif itu udah sangat bagus gitu. Apalagi di masalahnya itu, ya saya pun merasa wah ini anak pertama baru menulis kok, tapi kok ketika memaparkan masalah udah komplit banget ya gitu. Itu dia ya. Jadi memang kedua karya ini yang paling terbagus yang masih saya jumpai gitu. Kalau karya-karya yang lain nanti memang masih agak banyak komentarnya gitu. Kenapa ini yang saya dulu paparkan supaya teman-teman yang lain semakin termotivasi untuk mengikuti jejaknya si Wasti sama si Sri yang tadi gitu. Itu dia teman-teman. Itulah dulu mungkin yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Kenapa hanya 3? Sorry ya teman-teman, jadi kurang nyaman karena di rumah agak ricuh, agak ribut gitu. Banyak anak-anak, banyak orang tua gitu. Jadi izin sebentar sama panitia, saya biar cari tempat yang nyaman dulu gitu. Mungkin panitia boleh lanjutkan apa ya, ice breaking atau games atau apa sesuai dengan schedule. Nanti setelah itu saya masuk kembali. Izinnya Dek ya. Oke Bang. Bang, keluarin aja Bang. Oke nih teman-teman, karena Bang Daulatnya lagi nyari tempat, kita langsung ke sesi games saja ya. Atau Bang Firma mau nyanyi? Oke. Iya, boleh nyanyi nih, Bang Firma. Oke, kita mulai ya teman-teman, semangat ya. Nanti peserta yang banyak menjawab benar, nanti dikasih reward nih. Oke, aku ngasih clue nih. Yang pertama, kata kuncinya itu public figure dan kaya raya. Bisa langsung open mic ya teman-teman. Dan diharapkan juga teman-teman langsung on kamera ya. Teman-teman diharapkan untuk on kamera juga biar banyak, biar misalnya teman-teman ada nih rindu temannya kan lagi online gitu kan. Jadi melepas rindu bolehlah di on kameranya. Oke, kita lanjut. Kata kuncinya public figure dan seorang yang kaya raya. Kita lanjut ke gambarnya nih, Kak. Oke, ini gambarnya teman-teman. Coba nih ditebak. Apa nih? Siapa nih? Gitu. Siapa ya? Maaf ya teman-teman kalau agak sedikit ribut. PSG. Enggak Bang Firma. Oke, enggak. Hotman Paris. Oke, Kak Yesi boleh open mic-nya. Kenapa nih kakak bilang Hotman Paris? Tahu dong. Iya. Apa ya? Tadi apanya dari sausnya ini sih kan pedas, hot gitulah di mulut kan. Terus keinget Evelyn kan di Paris, jadi Hotman ini kan pria kan, bahasa Inggrisnya laki-laki kan man, jadi Hotman Paris. Itu sih aku. Wah, luar biasa nih Kak Yesi. Pintar banget ya, rupanya menebak-nebak gambar. Kita kasih tepuk tangan online dulu nih. Oke. Keren banget nih Kak Yesi. Keren. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini aku kasih clue. Tempat yang wajib diketahui mahasiswa FEB USU nih. Halo, ayo. Ini harusnya anak FEB tahu tempat ini. Untuk gambarnya boleh ditunjukkan. Wah, ini apa nih teman-teman? Ada apa ini? Ada uang 100.000, ada anak-anak, ada binatang, ada gambar logo kita. Apa nih teman-teman? Coba tebak. Hanif. Enggak Bang Rian. Enggak. Masih salah ya Bang. Kantin. Aduh, enggak. Ayo dong teman-teman ditebak.
dikasih hadiah loh. Oh iya, secret sisi. Untuk Kaleb boleh kasih pernyataan kenapa jawab itu? Jawabannya tadi. Jawabannya tadi kantin. Kenapa? Oke, nggak ada sih, nebak-nebak aja aku. Random otak aku udah ngajak kantin dah. Oh, oke, random ya. Tapi mohon maaf, masih salah. Gitu. Oke teman-teman, semangat ya. Ayo nih teman-teman. Minggu lalu kan kita udah didobrak sama Bang Daulat nih untuk bisa menuangkan ide. Nah, teman-teman boleh dong. Apa nih gambarnya ini yang laboratoriumnya? Masih salah Bang Gilbert. Ayolah peserta open nih. Ayo guys, jangan malu-malu ya. Apa nih teman-teman? Ayo nih. Untuk Bang Andi, untuk Sri, untuk Lydia, untuk Bang Agus, untuk Cindy, untuk Yeta, Aurora, Dek Samuel, Kak Yesi juga boleh open kameranya, Kak Elis juga. Oke, aku nunjuk aja lah ya, kayaknya pesertanya malu-malu. Aku mau nanya nih sama Dek Samuel. Halo Samuel. Halo Kak. Coba, ini apa Dek? Tempat yang ada di FEB? Kurang tahu Kak, karena belum pernah ke sana Kak. Iya ya. Aduh, oh iya maaf. Angkatan 20 ya, maaf ya Dek. Aduh. Iya. Oh iya, masih Akapipa. Oh ya. Oke, maaf ya Samuel. Oke, nih aku nanya ya angkatan 19 aja yang udah pernah ke kampus. Aku nanya ke Aurora nih. Aurora apa ya, panitia ya? Aku nanya ke Sri nih, Sri Indah yang tadi esainya terbaik. Apa nih Sri? Halo Sri. Ya, halo Nip. Nggak Apa tahu nih? aku, Nip. Nggak tahu aku. Ya. Ayo tebak nih. Nggak tahu nih, serius nggak tahu apa. Lydia tahu, oh. Lydia tahu, coba ya. Ini Lydia yang mana ya, Sepin? Atau Devi yang mau jawab? Ayo Dev. Enggak. Oke. Ayo nih teman-teman, semangat. Aku. Oh iya, cuma satu Lydia ya. Atau dia jawab, dia Lumban Gaul ya? Iya, Lumban Gaul. Halo. Halo, Lid. Halo, Kak. Coba tebak nih nama tempat yang ada di FEB. Ruang apa ya? Nggak tahu, Kak. Iya, ruang. Iya, agak udah mau mendekati nih. Ruang apa? Ada loh di FEB. Pasti sering lewat lah untuk urus-urus berkas, entah apa lah itu. Ruang dekan. Dapat nggak, Lid? Ruang dekan apa? Lanjutlah. Sambungannya ada itu, logonya. Ruang dekan FIB USU. Ruang dekan apa ini? Ruang dekan FEB USU. Oke, benar. Iya, benar, Lid. Ya, ruang dekan FEB USU. Wah, selamat, Lid.
Makasih, Kak. Iya, pinter banget nih Lydia kayaknya. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan yang ketiga ya teman-teman. Iya, calon kumlot nih kayaknya Lydia. Kita lanjutkan ya ke gambar yang ketiga. Nah, kata kuncinya ini nama artis luar negeri. Coba dilihatkan gambarnya, Kak. Yan Fernandes. Mohon maaf ya, Bang. Abang bukan artis. Iya, gambarnya, Bang. Oke. Yang pertama itu apa sih, teman-teman? Gambar apa? Biasanya sih anak IPA sih yang tahu. Tapi aku kasih tahu lah karena aku baik ya. Itu gambar yang pertama itu sel tumbuhan. Boleh dilanjut teman-teman? Oh, siapa yang jawab itu? Selena Gomez. Oke. Caleb boleh dong open mic-nya. Kasih tahu kami kenapa jawabannya itu ya. Halo Caleb. Halo. Ya kalau dibilang kenapa tahu, ya kayak tadi lah ada sel kan. Sama yang aku fokusnya ke yang A sama S-nya itu diganti itu sih. Langsung berpikir Gomez aja udah, gitu aja sih. Ini nggak main curang kan, Caleb? Enggak murni aku, enggak kayak permainan aku. Oh, asal. Oke, makasih. Oke. Caleb ternyata calon cum laude juga ya, teman-teman. Oke. Kita lanjutkan ke gambar yang keempat ya. Cum laude ya. Untuk gambar yang keempat, kata kuncinya itu tokoh sejarah, teman-teman. Iya, gambarnya, Kak. Ini teman-teman. Ayo ditebak apa nih? Aduh, Bang Gilbert udah garuk-garuk kepala ya. Kesusahan ya, Bang? Ayo, anak IPS pasti tahu ini. Ayo dibuka suaranya, dibuka. X itu artinya nggak ada ya, Kak? Ayo. X. Iya, benar. Kalau disilangkan itu berarti ditiadakan hurufnya. Ayo teman-teman, nanti dikasih reward loh. Yang banyak jawab benar. Masa sih nggak mau dikasih hadiah? Ayo teman-teman. Ayo dong, Adolf Hitler. Siapa nih yang jawab? Yeta. Oke, Yeta, boleh open mic-nya. Kasih tahu sama kami. Kan S-nya dihilangin. Iya ini. Adolf Hitler. Balik aja, Kak, sebelumnya gambarnya. Biar dijelaskan Yeta, oke. S-nya dihilangin kan itu ads kan. Jadi art itu G-nya dihilangin jadi golf kan jadi Olf. Hit ini Esteller kali. Jadinya Adolf Hitler. Wah, luar biasa Kak Yeta ini. Pintar banget ya. Calon cum laude ini. Oke. Oke, kita lanjutkan ke gambar yang kelima ya teman-teman. Iya, summa cum laude kayaknya Yeta ini. Oke, lanjut ke nomor 5. Kata kuncinya itu nama orang yang memiliki jabatan ini pada saat ini. Oke, lanjut ke gambarnya. Oke, ini apa nih? Yang tahu masak pasti tahulah. Gambar pertama itu apa? Baru ada mata cantik. Ada apa itu yang gambar ketiga? Profesi apa sih? Hai teman-teman. Ini nama. Itu yang pertama gambar. Maaf ya, bukan sangge-sangge. Itu daun pre ya. Dan pre ya. Aduh, jadi salah arti nanti ini teman-temannya. Oke ya teman-teman, itu gambar pertama bawang pre ya teman-teman, bukan sangge-sangge. Oh iya, maklumin aja cowok ya.
Presiden ya Kak, Presiden Indonesia. Ayo nih teman-teman, siapa nih nanti yang jawabnya benar, nanti dikasih hadiah menarik nih. Presiden Indonesia. Halo, iya Mutia. Halo Mutia. Apa tadi? Presiden Indonesia Kak. Kurang jelas. Presiden Indonesia. Iya, namanya siapa? Nama Presiden Indonesia saat ini? Widodo Kak. Oke, benar. Selamat, Mutia. Pintar banget nih, Mutia. Anak kumlot banyak kali ya di sini ya. Aduh. Oke, kita lanjut nih. Iya, nanti dapat nomor Kaleb ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6. Kata kuncinya ini toko Alkitab nih, teman-teman. Boleh tunjukkan gambarnya? Yang sering PA, yang sering Bible reading juga pasti tahu ini. Ayo. Di sini semua anak kakak dan kakak pipa pasti pernah nih mendengar nama Alkitab ini, nama toko Alkitab ini. Aku ngasih clue lagi ya. Dia adalah tokoh di Alkitab yang berbuat kesalahan dan menyesalinya, tapi menembus penyesalannya itu dengan hal yang salah. Siapa nih teman-teman? Judas Iskariot Kak. Judas Iskariot Kak. Siapa itu? Yang pertama tadi siapa sih? Lydia ya? Iya, Lydia. Sama Maria ya tadi yang open mic. Oke. Wah, Lydia ini kayaknya benar-benar pintar ya. Jadi insecure. Oke. Oke. Untuk Lydia boleh dong jelasin sama kami. Itu kan laki-laki yang nunjuk gini itu kan you. Das is. Iya benar. Iya benar. Lalu? Judas Iskariot. Oke, mantap. Dasnya dari mana, Lalit? Aku tadi kan Kak bilang clue-nya itu kan, langsung kepikiran. Iya. Karena you kan nama toko Alkitab yang you-nya itu kan Iya, benar. Judas ya, yang melakukan Iya, tapi kesalahan. das Gitu. itu dari gambar yang mana nih? Kayaknya yang apa ini ya? Gambar apa ini ya Kak? Iya, itu debu. Apa debu? Debu yang kedua. Iya, benar. Iya. Udah ngerti, Das. Oke, terima kasih ya, Lydia. Wah, Lydia ini kayaknya orang-orang pintar nih. Kayaknya kumlotnya 4 ya, Lid? Kayaknya, iya ya? Enggak, Kak, enggak. Oh, iya. Oke, kita lanjutkan nih ke pertanyaan. IPK-nya 4,5 enggak ada ya, CP 4,5. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan. Aku ngasih kata kunci nih. Salah satu hari yang ditunggu. Coba dikasih gambarnya, Kak. Nah, apa nih, teman-teman? Coba ditebak. Apa nih? Honeymoon. Kok Andi jelaskan kenapa bilang honeymoon? Karena di jamnya itu akhirnya N, honeymoon. Salah ya Kak ya? Oh, salah, Bang. Gambar pertamanya kan bukan nggak ada gambar pertama kan nggak ada unsur hani-haninya sih. Valentinit. Iya, benar. Siapa tadi itu? Yeta ya? Ya.
Boleh dikasih tahu ya kenapa jawabannya itu berbagi? Jatuh kan pol. Tamat kan N. Polen. Ini kan time diganti jadi M-nya jadi N, jadi Valentine. Wah, luar biasa nih. Luar biasa ya, Tah. Memang calon-calon apa ya, summa cum laude ya, Nyet. Oke lah, aku jadi bingung nih siapa yang menang. Karena kayaknya ada 2 orang nih yang menjawab 2 kali. Jadi bingung nih siapa ya yang menangnya. Dan dikasih reward nih. Oke, baiklah. Biar adil dan sama-sama menjawabnya 2 kali. Untuk itu kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Lydia dan Yeta. Untuk teman-teman boleh open mic-nya, berikan tepuk tangan secara online. Oke. Selamat ya buat Yeta dan Lydia. Semoga terus mengasah dirinya untuk menuangkan ide-idenya. Oke. Bang Daulat udah di sini nggak ya? Oh, belum ya. Bang Daulatnya belum ada nih. Kalau gitu, kita, oh ya, untuk teman-teman, kasih tebak-tebakan. Ada tebak-tebakan Bang Andi lagi. Oh, Bang Firma, tolonglah nyanyi Bang. Ceteha. Atau Bang Rian lah ya, yang nyanyi boleh. Oke. Bang Firma, Bang Firma. Yang langsung keluarnya Bang ini. Langsung keluar, Bah. Oke, Devi lah yuk, Devi. Nyanyi lagu yuk. Oh iya, selagi kita menunggu Bang Daulat, aku minta kesannya aja lah dari teman-teman yang ikut minggu lalu. Apa sih kesannya? Untuk itu aku mau minta pendapat dari Priscilia, Gelnesia Priscilia. Halo, Kak Prisil. Boleh kasih kesannya minggu lalu kelas menulis kita? Halo Kak Prisil. Iya Kak. Perkenalan dulu dong. Iya. Halo Kak Prisil. Ya halo Kak. Halo. Boleh kasih kesannya kelas menulis yang minggu lalu? Boleh open kamera dong, biar tahu gimana nih Kak Prisilianya. Sebentar Kak. Apa? Kurang dengar ya? Suaranya kurang jelas. Halo Prisil? Iya Kak. Oke, boleh on kamera nggak? Biar aku tahu nih. Oke. Iya Kak. Iya, oke. Boleh kasih kesannya minggu lalu nggak? Kelas menulis. Kesannya. Perkenalan dulu ya. Perkenalan tadi udah? Belum Kak. Oke, perkenalan dulu ya, Prisil. Perkenalkan, nama saya Gelnesia Priscilia Purba dari jurusan manajemen angkatan 2020 Kak.
Oke. Kesannya yang minggu lalu itu baik, terus informasi yang disampaikan sama abang pematerinya juga betul-betul membantu untuk kita bisa menulis esai, Kak. Wah, sama-sama nih Bu Purba. Purba apa nih? Prisil. Purba Karo, Kak. Oh, Tarigan ya? Enggak, Kak. Karo-karo. Oh, Purba Karo. Oke. Salam kenal, Prisil. Salam kenal, Kak. Oke. Aku nanya lagi ya. Sama siapa ya? Oh, ya, oke. Untuk Samuel. Halo, Samuel. Halo, Kak. Boleh open kameranya dan kasih kesan serta perkenalan dulu ya. Oh iya, Kak. Bentar ya, Kak. Oh iya, Samuel. Boleh open kameranya atau ya. Oke. Halo Samuel, jumpa lagi. Iya, Kak. Gimana nih kesannya yang pas lalu dari jalan juga ya, Dek? Oh iya, Kak. Perkenalkan, Kak. Bang, namaku Samuel Situmorang, jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020. Kesannya sewaktu mengikuti kelas menulis ini, Kak, sangat bermanfaat, Kak, karena bisa mengembangkan, Kak, kemampuan khusus untuk menulis ya, Kak. Dan juga sangat pematerinya, Kak, Bang Daulat sangat bagus, Kak, dalam menyampaikan materi sehingga mudah untuk kita mengerti, Kak. Gitu, Kak. Wow, iya ya. Terima kasih untuk Samuel. Semoga semangat ya untuk mengisi diri. Oke. Kita, Bang Daulat udah di sini nggak? Oh, Bang Daulat belum ada nih, teman-teman. Untuk mengisi waktunya, aku minta pendapat aja nih sama panitianya. Tadi kan udah dari peserta. Aku minta pendapat dari panitia. Untuk Kak Elfri boleh kasih kesannya yang minggu lalu kelas menulis. Iya. Kenapa lagu ya moderator? Oke. Shalom teman-teman semuanya. Kenalin. Oh, ini Halo. kayaknya Bang Daulat udah masuk sih. Iya, Bang. Sorry ya, udah masuk ya. Balik ke moderator. Iya, Bang, nggak apa-apa. Tapi lanjut aja Kak Elfri. Lanjut aja bentar kok. Udah panjang ini waktunya moderator, nanti nggak ada ini. Oh iya. Lain kali aja ya Kak Elfri. Oke, kita lanjut. Oke Bang, lanjut aja Bang. Silakan Bang. Tadi ice breaking-nya udah selesai kan? Oke, nah sekarang kita lanjut untuk karya keempat ya. Nah, karya keempat itu kopi. Dari karya oke, sebentar. Tarik kalian dulu ya, aku ngejam dulu. Oke, ini karya dari si Estomihi. Oke ya, karya dari Estomihi. Tapi belum ada nih Bang share screen. Oke, nah karya dari si Estomihi itu kan, ini nggak bisa share screen. Nanti aku share aja lah ya hasil komentarnya ya, soalnya
nggak bisa share screen. Oke Bang, nggak Oke, apa-apa. maaf ya. Lanjut Oke. aja Bang. Nah, ini dia karya dari Samuel Estomihi Situmorang, judulnya Pengaruh Pandemi COVID-19 bagi Sistem Pembelajaran di Indonesia. Nah, itu menurut Abang judulnya terlalu biasa sih, artinya sama kayak judul kita kalau misalnya kita penelitian di kampus gitu, kayak pengaruh pembelajaran model ini terhadap kognitif anak-anak gitu. Jadi kalau kata-kata yang pengaruh seperti yang saya bilang kemarin itu kan janganlah lagi diulangi-ulangi lagi ketika kita menulis sebuah artikel atau esai atau karya tulis ilmiah. Kenapa? Karena tidak cukup banyak orang yang tertarik kalau kita membuat di covernya itu pengaruh gitu. Ada kalanya atau ada baiknya kita membuat seperti kayak singkatan atau kayak ibaratnya kita coba membuat daya tarik kan, itu kemarin Abang bilang kan gitu dia. Itu sih kalau untuk si judulnya si Estomihi. Nah, terus yang itu sama hijabnya. Terus untuk pendahuluannya, nah di sini si Estomihi menggunakan bahasanya tuh kayak terlalu rumit gitu, artinya belum komunikatif ya, belum komunikatif. Kalau dibilang bahasanya itu kayak bertele-tele gitu, artinya di paragraf 1 ada masalahnya, terus di paragraf kedua balik lagi gitu. Itu bahasanya yang terlalu rumit gitu, artinya sulit orang untuk menelaah gitu ketika saya membacanya gitu. Artinya enggak kurang aplikatif ke bahasaannya gitu, tapi ada yang menjadi keunggulan dia gitu. Nah, keunggulan dia itu apa? Keunggulannya itu ketika dia memaparkan masalah, ketika dia menyajikan masalah di sana, bagus masalahnya gitu. Dia menyajikannya itu langsung terlihat masalah yang dia mau kaji di sana gitu. Tetapi hanya saja bahasanya harusnya kayak ibaratnya lebih dienakkan lagi lah penempatan bahasanya gitu. Nah, penyusunan paragrafnya juga bagus di pendahuluannya gitu. Nah, kemudian sama di pembahasannya itu ya seperti yang beberapa karya yang saya paparkan tadi gitu. Nah, mereka tuh belum menawarkan solusi gitu. Justru di pembahasan itu saya lihat lebih ke mengkaji gitu kan. Dia kaji ulang lagi gitu masalah yang muncul di sana pada saat pembelajaran daring. Nah, masalah yang ada di pendahuluan diulangnya lagi di pembahasan gitu. Jadi nggak terjawab solusinya, nggak terjawab masalahnya gitu. Jadi di pendahuluan sama pembahasan itu kayak ibaratnya hanya memaparkan masalah gitu, tetapi tidak dikaji solusinya gitu dia. Nah, harusnya kan kalau di pembahasan itu kan dia harus menjawab masalah yang ada di pendahuluan dong gitu kan. Dan dia harus menjawab masalah yang ada dipaparkan dia di pendahuluan gitu. Pinomat solusinya satu yang diberikan dia untuk menjawab mungkin beberapa permasalahan gitu. Harusnya seperti itu. Nah, dalam membuat kesimpulan dia sudah benar, tetapi kenapa di sini saya bilang komunikatif, artinya dia menyusun kesimpulan dari judul dia itu bagus gitu, tetapi karena tidak ada solusi maka dia tidak bisa mengulang atau dia tidak bisa menekankan apa yang dia selesaikan di sana gitu. Artinya dia tidak bisa memaparkan masalah apa yang sebenarnya dia paparkan di sana gitu. Itu dia ya. Nah, kemudian daftar pustaka masih kurang ya, masih kurang ketika mengambil sumber dari beberapa literatur ya, coba diperhatikan lagi bagaimana cara mengutip yang baik dan benar ya. Ya mungkin penempatannya aja sih dia yang ada berbeda gitu. Kalau menggunakan titik dia sekali ya udah titik aja untuk semuanya gitu. Jangan daftar pustaka pertama koma, daftar pustaka 2 titik gitu. Jangan seperti itu ya. Oke, itu dia kalau karya si Estomihi. Bang, iya. Boleh dibantu untuk share screen? Ini sama panitianya. Oh, mungkin dikirim ke panitia ya. Mungkin nanti panitia bisa share screen kan ya. Oke, sebentar biar saya kirim. Iya, Bang. Iya, boleh. Iya, boleh, Bang. Aduh.
Udah deh, udah saya kirim di grup. Boleh minta tolong share screen kan nggak? Nah, sekarang karya dari Lydia ya. Oke, Bang. Udah bisa, panitia? Semangat ya teman-teman, jangan mengantuk. Kalau boleh di open dong kameranya biar nggak ngantuk-ngantuk gitu Semangat loh. ya teman-teman. Maaf tadi saya agak sedikit lama. Semangat. Iya Bang. Nanti kita agak lebihkan lagi waktunya. Boleh minggu depan pertemuan lagi, boleh ya. Khusus untuk anak CCU nggak apa-apa lah, karena saya tadi yang agak sedikit kewalahan karena ada acara di rumah, itu masalahnya. Saya kira tadi orang rumah bakalan lama pulang gitu, rupanya pas mulai Zoom, pas lagi nyanyi ibadah tadi, orang rumah pulang gitu, jadi udah amburadul semuanya schedule. Oke ya. Oke Bang, nggak apa-apa Bang. Oke Bang, nggak apa-apa. Oke, ayo guys di open kameranya ya. Yang share screen siapa di? Yang subscribe nanti panitia. Oke, Bang. Yuk, kita lanjut ke karya Lydia yuk. Nanti sekiranya kalau teman-teman punya pertanyaan boleh langsung cantumkan aja di kolom chatnya, atau boleh japri di pribadi atau di grup juga boleh. Nanti akan saya bantu jawab. Nanti juga akan saya berikan kesimpulan kok. Oke Bang, oke baik. Lanjut Bang. Ya, halo Bang. Oke. Oh ya. Sudah di-share screen Gilbert ya. Semangat Bang. Oke, baik. Terima kasih ya Gilbert. Maaf merepotkan ya, Dik. Oke, nah kita lanjut untuk karya dari Lydia Kalumban Gaul ya. Jadi judulnya itu adalah Impromer, implementasi program Merdeka Belajar. Di sini yang menjadi judul dia itu guru sebagai penggerak atau penghambat. Nah, ini kalau dibilang judul yang cukup menarik ya. Ini kalau menurut saya selain dari karya Sri sama si yang lain tadi itu, ini juga karya yang cukup bagus ya. Kalau untuk dikompetisikan menarik gitu. Karena ini menjadi sebuah tantangan gitu. Menjadi sebuah tantangan untuk si orang atau si pemerintah atau ketika banyak orang membaca karya ini gitu. Jadi pasti memunculkan sebuah sebuah pertanyaan yang harus terjawab. Jadi guru itu penghambat atau penggerak sebenarnya gitu. Nah, itu dia kan. Oke. Nah, di sini judulnya itu bagus ya, menarik menurut saya. Walaupun dia hanya sebatas memaparkan di sana di judulnya itu guru itu sebagai penghambat atau penggerak sih sebenarnya di Merdeka Belajar itu gitu. Nah, itu dia ya. Oke, itu bagus. Nah, kemudian di sana juga ya, kenapa saya katakan bagus dalam artian di sana si penulis mencoba mengajak orang yang membaca karyanya itu atau mencoba memancing orang yang membaca karyanya itu supaya bisa terjun ke dalam, supaya nanti si pembaca bisa menyimpulkan sebenarnya di karya yang dipaparkannya itu guru sebagai penggerak atau penghambat gitu. Itu artinya dari segi judul dia udah mencoba memicu orang banyak supaya mari lo interest terhadap ini, mari lo kamu melihat apa yang saya buat ini gitu. Jadi daya pancingnya itu atau daya pikatnya itu ibaratnya kalau dia sales, marketingnya itu udah jalan gitu. Itu dia ya. Kemudian di pendahuluannya. Nah, di pendahuluannya saya lihat memang pemaparan masalahnya udah cukup runtut ya, udah cukup sistematis. Hanya saja mungkin ada beberapa ada beberapa kata atau beberapa diksi yang kurang tepat gitu ya. Tapi nanti kalau soal masalah di kata mana dia yang kurang pas, itu langsung saya tandai di karya sih. Itu nanti akan saya kirimkan ulang ya. Seperti yang saya janjikan tadi, sudah saya tandai kata mana yang kurang tepat gitu. Nah, itu dia. Nah, kemudian di pembahasannya ya, saya belum menemukan sebenarnya dia itu memaparkan guru itu sebagai penggerak atau penghambat gitu. Karena saya coba kaji-kaji, nah yang mana dia guru itu di sini sebagai penggerak, yang mana dia guru sebagai dikatakan sebagai penghambat gitu. Jadi di sana saya belum melihat ya secara detail inovasi seperti apa yang dia paparkan gitu. Itu dia. Tapi itu wajar menurut saya, itu wajar karena
ya namanya dia masih pemula gitu. Tetapi dari judul saja tadi dia udah mempunyai kelebihan gitu. Walaupun pada akhirnya boleh dikatakan kalau kita jujur, kalau kita belak-belakan, ya ibarat kata kita ketika masuk ke dalamnya gitu kan, ketika sudah masuk ke dalamnya agak sedikit kecewa mungkin karena belum melihat hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya nggak masalah. Tetapi daya pancing dia ya atau daya pikat dia itu sudah jalan gitu dia, ya. Nah, lalu di kesimpulan sudah bagus ya, sudah bagus dia menyimpulkan gitu. Tetapi di sana belum nampaklah secara detail bagaimana inovasi dia yang sesungguhnya gitu. Itu dia untuk karya Lydia. Nah sekarang itu dulu untuk Lydia. Coba untuk karya terakhir si Mutia. Oke, baik. Terima kasih untuk yang share screen. Nah, sekarang untuk karya dari Mutia ya. Karya dari Mutia. Nah, Mutia judulnya SMTY, Smart Teknologi. Solusi Merdeka Belajar di masa COVID-19. Oke. Nah, jadi apa sebenarnya? Apa sebenarnya yang kenapa saya katakan menarik judulnya ini, yang saya ambil kenapa saya katakan menarik dari SMT-nya sih, smart teknologinya gitu. Kalau dari yang lainnya masih biasa gitu, tetapi singkatan SMT-nya itu sudah cukup menarik gitu kan. Oke. Nah, di situ artinya dia mencoba hal-hal unik gitu. Dia mencoba hal-hal yang sedikit berbeda gitu kan. Dia mencoba hal-hal yang agak sedikit memancing si pembaca gitu. Tetapi yang saya sedikit kurang pas melihatnya itu, kurang pas merasa kurang pas atas judul itu, karena ketika saya baca dari awal sampai habis tidak ada dia paparkan masalah pendidikan di bidang teknologi gitu. Tidak ada dipaparkannya, ibaratnya di sana bagaimana sebenarnya pendidikan di masa COVID ini, apa yang mempengaruhi, di mana letak kekurangan teknologinya tidak ada dipaparkan gitu. Apakah mungkin dari segi penggunaan virtual meetingnya yang nggak bagus, apakah mungkin sistem dari pemerintah teknologinya kurang bagus, tidak ada terpaparkan di sana gitu. Jadi sedikit tidak relevan antara judul sama isi gitu. Jadi perlu dibenahi kembali gitu. Kalau memang judulnya mau dipertahankan seperti itu, boleh gitu. Tetapi coba paparkan masalah yang di teknologinya lebih detail gitu ya, atau lebih konkret gitu. Jadi nampak dia memang benar-benar di teknologinya, nampak hasilnya atau nampak masalahnya yang dipaparkan gitu. Lalu nanti ketika sudah terpaparkan masalahnya, tawarkanlah solusi seperti apa yang harus dibuat untuk mengatasi masalah di teknologinya gitu. Itu dia ya, untuk masalah dia itu. Nah, kita juga melihat ya, saya juga melihat gitu ya kan, ibaratnya dia di sini kalau ingin dia mengatasi masalahnya di bidang di bidang teknologi pendidikannya, gini, apa kan, dikaji dulu masalah di bidang teknologinya gitu, sehingga jangan hanya sebatas memaparkan masalah gitu, tetapi solusinya tidak ada gitu. Dari beberapa karya yang saya baca itu, kebanyakan memang di sini lebih menjelaskan ke masalahnya gitu, tetapi untuk menjelaskan solusinya hampir tidak ada gitu. Mungkin karya si Sri tadi lah, sama si yang siapa tadi yang panitia, si karya si Wasti lah tadi, karya Wasti sama karya dari si itulah tadi yang cukup menarik gitu. Artinya komplitnya itu dapat gitu. Tapi ya wajar gitu, wajar karena ya masih pemula toh gitu kan. Toh juga ini masih awal banget untuk kalian untuk menulis gitu. Jadi saya maklumi gitu. Dan bahkan memang banyak juga yang
penulis-penulis yang sudah lama masih sering memaparkan karya seperti ini gitu. Jadi di sini kalau dikatakan kalian sudah berhasil atau belum, kalian sudah berhasil. Artinya kalian sudah mencapai tingkat 70-85% sudah bagus penguasaannya terhadap esai gitu. Jadi di sini kita mari belajar kembali untuk untuk lebih baik lagi belajar dari komentar-komentar yang saya berikan tadi gitu. Nah, teman-teman juga boleh nanti sekiranya merasa kurang puas dengan komentar saya atau masukan saya terhadap karyanya, boleh toh ditanya teman-teman yang lain gitu. Yang sekiranya juga bisa memberikan kontribusi atau bisa memberikan pendapat terhadap karya kamu. Silahkan aja, silahkan mari tampung semua pertanyaannya. Yang menurut kamu nanti cocok untuk direnovasi atau diperbaharui, itu yang kamu perbaharui gitu. Itu dia teman-teman. Jadi overall semua karya di sini termasuk karya Yeta juga ya, karya Yeta juga yang belum sempat kita kaji ya, atau karya yang lain yang sudah masuk yang belum mungkin sempat kita bahas satu persatu, nanti akan dikirimkan reviewernya atau dikirimkan nanti hasil koreksinya atau kuratornya sama kalian akan saya serahkan. Itulah dulu yang bisa saya paparkan untuk karya-karya yang sudah masuk. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada anak CC USU ya, yang boleh saya katakan ya, yang pola pikirnya atau mindsetnya itu cepat banget berkembang gitu. Bahkan yang saya pikir kemarin tidak akan sampai sejauh ini pola berpikirnya gitu, karena mungkin untuk pemula gitu. Tetapi mungkin di sini ada teman-teman yang sudah pernah ikut juga pelatihan, makanya mungkin bisa mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Dan saran untuk teman-teman anak CC, kalau bisa karya yang kedua tadi si Sri sama si Wasti tadi, bolehlah agak diperhatikan lagi, agak diperbaiki lagi sedikit lagi komentar yang tadi itu. Kalau bisa ada kompetisi yang pas, mari coba aja gitu. Nah, tidak menutup juga kemungkinan untuk teman-teman yang lain yang karyanya masih sangat umum gitu kan. Artinya belum relevan lah saya bilang, belum memunculkan inovasi, belum kreatif atau belum inovatif gitu. Jangan berkecil hati, itu hanya sebatas komentar, masih bisa diperbaiki kok. Artinya kalau teman-teman bisa memperbaiki sesuai dengan komentar-komentar yang diberikan orang kepada teman-teman, akan jauh lebih bagus hasilnya gitu. Dalam artian bukan berarti itu karya yang gagal, bukan. Tetapi belum menunjukkan hasil yang lebih maksimal, itu saja. Mungkin itulah dulu dari Abang. Jika ada yang mau ditanya lagi atau ada yang mau disanggah, saya persilakan. Ya. Oke, terima kasih Bang Daulat untuk koreksinya. Dan untuk teman-teman yang tadi udah dikoreksi secara langsung sama Bang Daulat, boleh ya bertanya. Dan teman-teman, aku mengingatkan lagi nih, kita ada rewards untuk teman-teman yang aktif bertanya. Jadi jangan malu-malu ya teman-teman. Untuk teman-teman tadi yang udah dikoreksi sama Bang Daulat, Elsapan, Sri, Wasti, Samuel, Lydia, sama Mutia, boleh langsung bertanya jika ada pertanyaan. Boleh langsung unmute aja atau ketik di kolom chat ya. Kolom chat Zoom ini teman-teman. Untuk teman-teman yang belum dikoreksi, nanti boleh nanya langsung sama Bang Bang Daulatnya, ya kan Bang? Boleh PC kan Bang? Jelas, sangat bisa. Ya. Boleh PC, boleh, maksudnya chat personal ya, bukan video call. Boleh chat personal, boleh mau direvisi karyanya sampai ke tahap akhir beberapa kali lagi pun pertemuannya, boleh ya. Jangan segan-segan. Oke, untuk Yeta dan Maria tadi yang belum sempat, boleh langsung PC Bang Daulatnya. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan boleh langsung di unmute atau diketik di kolom Zoom ini, kolom chatnya. Ingat ya teman-teman, ada rewards nih untuk teman-teman yang aktif bertanya. Jadi jangan malu-malu ya. Untuk tadi yang udah dikoreksi boleh kok nanya. Iya, untuk karyanya yang sudah dikoreksi, kira-kira Bang, saya kan udah paparkan kayak gini Bang, tapi kok Bang bilang seperti ini, boleh dikomentari, monggo. Tapi barangkali kan saya kan bacanya paling 2 kali sampai 3 kali itu karyanya kan, saya revisi, saya lihat gitu kan. Itu pun saya tidak koreksi sendiri loh gitu. Kita juga memang ada kurator dari
dari Innova gitu kan. Kita juga punya tim reviewer dari dosen ITB. Itu juga saya diskusikan sama beliau gitu. Semalam juga ada meeting sama beliau, makanya itu juga bukan hanya komentar saya gitu, itu juga komentar dari beliau gitu. Kebetulan kita di Innova kalau mau ikut kompetisi internasional kan ada kuratornya dulu gitu. Jadi semalam saya diskusi, emang bukan hanya pendapat saya yang saya tambahkan di sana gitu. Itu juga nanti komentar-komentar yang ada di bawah karya teman-teman nanti akan saya pulangkan ke panitia. Boleh dilihat, itu juga adalah komentar dari beliau. Memang beliau berkata agak sedikit pedas. Jadi nanti kalau teman-teman berkata melihat ada di samping karyanya ada tulisannya ini tidak pantas, ini tidak layak kebahasaannya, jangan sakit hati. Itu ya sekarang saja saya bukakan. Memang kurator kami adalah seperti itu, tapi niatnya adalah baik supaya karya teman-teman itu layak untuk dipublikasi. Itulah maksudnya gitu. Oke, terima kasih Bang Daulat. Teman-teman ada yang mau bertanya kepada Bang Daulat? Mungkin teman-teman ini lagi malu-malu kali ya bertanya. Boleh ya, kalau misalnya malu Iya, bertanya, boleh. Mungkin malu kan mengeluarkan suara cantiknya, boleh dari chat. Ya, atau boleh nanti tanya kepada saya pribadi, boleh. Jangan sungkan-sungkan ya. Bang, ini ada dari Mutia, Bang, pertanyaannya. Aku bacakan ya, Bang. Bang mau nanya nih, tips dari Bang Daulat untuk sukses nulis esai beasiswa gimana sih? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Mutia. Itu adalah pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi sebenarnya tips yang dikatakan itu adalah ketika kita mampu menjawab apa yang mereka minta dan kita mampu menulis apa yang mereka inginkan dari kita dan apa yang kita berikan kepada si pemberi beasiswa gitu. Jadi kalau ibaratnya itu kayak si pemberi beasiswa kan pasti pernah meminta kita untuk menuliskan sebuah esai, kontribusi apakah yang akan kamu berikan kepada mereka gitu. Jadi di sana supaya tipsnya itu supaya kamu bisa get beasiswa itu atau get scholarship-nya itu adalah paparkanlah keunggulanmu dan paparkanlah kontribusi atau strategi atau kira-kira rencana-rencana apa saja akan kamu susun bersama mereka yang nantinya akan prospek terhadap mereka dan prospek terhadap skill kamu gitu. Artinya mereka tetap mendukung kamu sebagaimana mereka mediator atau mereka tuh sebagai pemberi beasiswa gitu. Artinya kamu punya program nih yang membawa nama harum mereka, walaupun skillmu yang bagus, tetapi kalau mengharumkan nama mereka, maka itu juga akan menjadi salah satu bentuk tips ya kan. Nah kemudian yang lain itu adalah bagaimana kamu bisa menjabarkan atau menstrukturkan bagaimana supaya orang itu menganggap kamu penting bagi mereka gitu. Sekiranya ada hal yang mereka dapatkan dari kamu gitu. Jadi ibaratnya ada hobi atau ada skill yang kamu miliki itu yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan gitu. Sekiranya hobimu itu atau sekiranya skill kamu itu tidak sesuai dengan mereka, ya mungkin akan semakin kecil untuk mereka untuk mereka memberikan kamu beasiswa gitu. Jadi kalau bisa apa yang mereka canangkan, apa yang mereka harapkan di beasiswa itu kamu tawarkanlah dirimu di tulisan itu gitu. Itu sih yang bisa saya berikan kepada Mutia. Pada Mutia ada yang mau ditanggapi lagi? Ada Kak Asbang. Oke. Terima kasih Bang untuk jawabannya. Jadi kalau kita mau buat esai beasiswa, biasanya kita boleh naruh nih apa sih kemampuan kita, kelebihan kita, dan kita berikan pernyataan dedikasi kita kepada pemberi beasiswa itu, teman-teman. Jadi ada yang bertanya kembali, ada yang punya pertanyaan lagi, teman-teman? Kak moderator, saya ingin bertanya. Iya. Masih terkait yang tadi kan Bang. Apakah dalam semua jenis esai itu harus punya inovasi, termasuk kayak esai pribadi atau esai yang sebab akibat? Apakah itu harus ada inovasi di semuanya esai? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya sangat bagus ya. Apakah semua esai itu harus memberikan inovasi? Sebenarnya
tidak ya, tergantung tergantung jenis esainya gitu kan. Nah, tetapi kan kita di sini kenapa harus saya paksakan semua berinovasi? Karena kan kita niatnya itu adalah untuk kompetisi gitu kan. Kalau kita berkompetisi yang paling utama itulah dilihat adalah dari segi inovasi. Walaupun dari segi administrasi, dari segi struktural kita sudah bagus, tetapi kalau tidak memberikan kontribusi, ya sama saja kan gitu. Nah, pioner paling penting itulah ide atau inovasi gitu. Jadi kalau kita sudah punya inovasi yang bagus, kalau kita untuk kompetisi, pasti itu bisa menjadi hal yang sangat penting diperhatikan gitu. Itu dia. Tetapi kalau dipertanyakan apakah semua jenis esai itu harus memberikan inovasi? Tidak ya. Seperti kalau kita esai yang lain-lainnya kan esai komentar dan esai tajuk dan lain sebagainya kan cuplikan watak kan tidak harus, karena itu bisa seperti yang kita lakukan sehari-hari gitu. Itu dia, Dek. Ya, boleh. Oke, Lid, ada tanggapan lagi sama Bang Daulat? Udah cukup jelas, Kak. Terima kasih ya, Bang. Ada nih, Bang, lagi pertanyaan dari kolom chat. Aku bacakan ya, Bang. Jadi yang nanya ini Aurora. Pertanyaannya, Bang mau nanya, saat awal Abang belajar menulis esai, kendala apa yang Abang hadapi? Dan gimana cara Abang atasinya sehingga permasalahan itu nggak jadi hambatan lagi dalam menulis esai? Oke, thank you Aurora atas pertanyaannya. Jadi ketika dulu di semester 3 saya menulis esai, kendala yang paling sering saya hadapi itulah masalah di ide ya. Dulu saya tuh miskin akan ide gitu. Jadi dulu ketika pertama kali lomba seperti yang saya bilang kemarin di Semarang ya, itu masalah saya tuh masalah miskin ide. Ibaratnya ide saya tuh nggak ada kekuatannya dibandingkan ide-ide yang lain gitu. Tidak ada inovasi yang cukup bagus, boleh dibilang dengan ide yang lain gitu. Jadi saya merasa insecure, tetapi saya merasa termotivasi juga gitu. Artinya saya menganggap bahwa diri saya itu masih perlu berinovasi, perlu masih melakukan pembelajaran lagi gitu. Jadi yang saya lakukan bagaimana supaya saya bisa keluar dari masalah itu, supaya saya bisa mengatasi masalah tersebut adalah saya lebih sering kayak brainstorming sama kawan-kawan gitu. Brainstorming sama anak-anak yang di Jawa, kemudian juga membaca literatur lebih banyak, kemudian saya lebih peka gitu. Ibaratnya dulu saya kan belajar menulis esai itu kan secara tersendiri, tidak ada yang mengikuti pelatihan gitu. Cara menemukan ide itu juga saya belajar sendiri gitu. Bahkan 3 cara untuk menemukan ide itu juga saya temukan sendiri gitu. Tidak ada melalui dari seminar atau komunitas-komunitas lain gitu, atau komunitas menulis, tidak gitu. Tetapi bagaimana caranya supaya bisa saya masuk ke sana? Caranya adalah saya memperkaya diri akan bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan sebuah tulisan gitu. Saya lebih banyak studi literatur, brainstorming, atau group discussion gitu, FGD, lebih banyak diskusi kepada teman-teman. Jadi saya ketika melihat ada masalah tuh saya nggak langsung nggak mau tahu gitu. Saya coba telusuri gitu. Saya coba baca jurnal, saya coba baca buku dan lain sebagainya. Nah, dengan cara seperti itulah saya bisa mengatasi masalah saya. Kenapa dulu saya sangat sulit untuk menuliskan atau mendapatkan ide gitu. Jadi dulu juga pernah sempat terbengkalai ketika menulis di esai gitu. Artinya sering bingung kata mana yang harus diluankan untuk menulis sebuah esai gitu. Tetapi ketika saya sudah belajar analisis SWOT, dari situ saya sudah sangat gampang sebenarnya untuk mengubah yang satu konsep untuk diperluas atau untuk diperlebar gitu. Jadi dari situ juga saya belajar bagaimana cara pemilihan kata atau pemilihan diksi yang bagus ketika kita menuliskan sebuah esai gitu. Itu sih masalah yang saya hadapi. Oke, Bang Daulat, terima kasih buat jawabannya yang luar biasa. Untuk Aurora, ada yang mau ditanyakan? Oke, makasih Bang Daulat, kata Aurora. Oke, makasih Aurora, sukses terus ya. Oke, masih adakah teman-teman pertanyaan lagi pada Bang Daulat? Boleh langsung unmute atau ketik di kolom chat Zoom ini ya. Izin bertanya, moderator. Oh ya teman-teman. Ya, oke, boleh ini. Jadi Bang, aku mau nanya, gimana sih caranya menuangkan ide supaya karya tulis kita itu idenya nggak loncat-loncat? Maksudnya kalau misalnya kita udah ada satu ide, terus kita di tengah jalan nemu ide yang lain, untuk dibuat. Misalnya kayak kita udah nulis gitu kan Bang, tuh rupanya di tengah-tengah kita nemu judul lain yang rasa kita lebih menarik, jadi yang sebelumnya itu jadi kita tinggalin. Gimana sih caranya supaya kita tetap
konsisten di ide yang sebelumnya itu gitu Bang. Oke. Boleh dijawab, Bang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Makanya sebelum kita menuliskan sebuah karya itu ya, sebelum kita memaparkan sebuah tulisan itu, kita harus kokoh dulu atau kita harus berdiri dulu pada masalah yang mau kita jawab gitu. Supaya ketika di tengah jalan mungkin kita lagi buntu nih, tiba-tiba kita kepikiran ingin cari literatur yang lain gitu kan, Nah, jadi supaya tidak misalnya kita nemu judul yang ini kayaknya kalau saya buat judulnya jauh lebih bagus gitu kan, supaya tidak seperti itu, makanya kita harus punya literatur yang harus banyak dulu gitu. Kita harus tinjau dari objek-objek yang lain dulu, artinya dari bagian-bagian yang lain dulu gitu. Yang mana bisa diatasi gitu. Jadi harus benar-benar dikumpulkan dulu masalahnya itu gitu. Diperkecil dulu, disatukan dulu masalahnya gitu kan. Terus kalau udah jumpa masalah yang benar-benar itu yang harus paling urgent diselesaikan, maka itulah selesaikan sampai habis. Nah, kalau nanti jumpa, kalau misalnya kemungkinan nanti bakal ada jumpa hal yang sama dengan tulisan yang sama, maka kita tidak akan tergoyahkan lagi gitu. Maka kita sudah kokoh gitu. Jadi ibaratnya hal yang paling penting dilakukan itulah memperbanyak atau memperbanyak dari literatur kita dulu gitu. Jadi supaya sudah kokoh dulu masalah kita itu, kokoh dulu hal apa yang kita atasi, supaya nanti di pertengahan jalan tidak muncul seperti itu lagi gitu. Tetapi banyak juga penulis yang seperti itu gitu kan. Udah sampai pertengahan nih tiba-tiba buntu. Tiba-tiba pengen ganti judul gitu. Tiba-tiba pengen ganti mengatasi masalah yang lain gitu. Tetapi kalau hal seperti itulah hal yang salah gitu. Itu mereka dia tidak duduk pada masalahnya gitu. Tidak konsisten mereka ingin menyelesaikan itu. Maka untuk mengatasi tersebut ya kan, haruslah kalian sekarang sudah sebelum menuliskan esai atau sebelum kalian sudah ingin menulis, kalian harus buat dulu analisis SWOT yang tadi gitu. Kalau kalian mau tidak terulang hal yang sama gitu. Itu sih yang bisa saya jawab kepada Adinda. Oke Bang, terima kasih buat jawabannya. Untuk Kenny ada tanggapan? Udah pas moderator, terima kasih ya Bang. Oke, terima kasih. Ini teman-teman, Lydia Lumban Gaul, memiliki nilai kuis yang tertinggi nih teman-teman. Jadi kalau boleh teman-teman, tolong dong untuk aktif bertanya, jangan nanti semua rewardnya diborong oleh Lydia gitu. Boleh aktif ya bertanya. Untuk Sri ada pertanyaan, kayaknya ada nih dari muka wajahnya. Ya Sri? Halo Nit, kedengaran? Kedengaran. Izin bertanya Bang. Kan kemarin sempat aku ingat kalau penjelasan Abang bilang ini sebagai memaparkan masalah gitu. Jadi kemarin waktu ngerjain esai aku bingung apakah solusi ini harus ku tampilkan di sini. Jadi sebenarnya harus ada masalah dan juga harus ada solusi begitu ya Bang. Itu inti pertanyaannya. Oke, baik. Langsung dijawab? Iya Bang, boleh Bang, jawab aja ya Bang. Nah, baik. Kalau ya kita ingin menulis itu, ya kita harus punya masalah dulu dan harus memang memaparkan jawabannya atau solusinya. Ya, seperti yang saya bilang tadi kan, ya esai itu adalah solusi yang ditawarkan si penulis menurut sudut pandangnya sendiri gitu kan. Jadi memang dia harus menyelesaikan masalah gitu. Jangan sampai kita seperti Pegadaian mengatasi tanpa masalah gitu kan. Kita bisa memunculkan jawaban tanpa masalah gitu. Kita bukan Pegadaian kan. Jadi kita adalah menulis esai. Jadi harus ada dulu masalahnya baru kita paparkan jawabannya gitu dia. Jadi gitu dia Sri ya. Sri ini karyanya sangat bagus loh. Ditingkatkan lagi ya Sri. Makasih Bang.
Wah. Oh ya, Sri ada tanggapan lain? Ya? Ini. Oh ya, boleh, boleh. Boleh bagi dong Bang website tempat esai yang bagus di mana gitu. Sri. Apa tadi Sri? Website tempat esai, kumpulan esai gitu. Ada nggak saran Abang itu? Boleh jawab Bang. Nah, baik untuk Sri, kalau misalnya ditanya, ada nggak website yang terpercaya yang bisa digunakan untuk mencari literatur dalam menulis esai yang baik dan benar gitu? Nah, sebenarnya tidak ada sih yang saya lihat sejauh ini orang-orang mempublikasi esainya gitu. Karena kenapa? Ya, kan seperti yang kita tahu kan esai itu kan tulisan seseorang yang diberikan kepada si pembaca yang menurut dia atau menurut sudut pandang dia itu adalah solusi paling benar untuk digunakan untuk menjawab pertanyaan gitu. Jadi sampai saat ini belum ada sih link atau website atau platform yang menyediakan bagaimana cara di mana bisa mencari esai yang baik digunakan gitu. Tetapi kalau buku panduan-panduan menulis esai yang baik dan benar ada banyak gitu. Tetapi kalau contoh-contoh karyanya tidak ada sih sampai sekarang. Nah, mungkin yang ada itu contoh-contoh dari PKM, LKTI, itu mungkin boleh kalian akses saja di internet, itu banyak gitu. Tetapi di esai itu jarang, bahkan hampir tidak ada gitu yang mempublikasi soal tulisannya mengenai esai gitu. Karena ya kembali ke bentuk esainya lagi, karena ya esai itu kan bentuk dari sudut pandang si penulis gitu. Itu dia. Udah jelas Sri? Udah nih. Makasih Bang. Oke, terima kasih buat Bang Daulat untuk jawabannya dan terima kasih untuk Sri juga yang sudah bertanya. Sepertinya kita selesaikan sesi tanya jawab kita. Untuk Bang Daulat boleh kasih closing statement-nya Bang? Oke, closing statement dari Abang, tetaplah semangat berinovasi, terus berjuang, jangan mau jangan mau kalah dengan orang lain ya. Artinya kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak gitu ya kan? Jadi terus improve your skill dan mencoba keluar dari zona nyamanmu. Kalau sekarang kamu nyamannya masih rebahan, coba mari move dari sana gitu, mencoba hal-hal baru itu jauh lebih mengasihkan daripada kita yang sekarang gitu. Itulah mungkin dari Abang. Terima kasih untuk semuanya. Maaf jika banyak kekurangan dan maaf juga atas kendala yang tadi. Oke, terima kasih Bang Daulat untuk closing statement-nya yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk hal yang paling ditunggu-tunggu nih sama teman-teman, yaitu pengumuman kemenangan 3 rewards. Tapi untuk 1 reward-nya akan diberitahukan di Instagram, yaitu untuk reward tugas esai yang terbaik ya teman-teman, karena tadi kan semuanya belum dikoreksi. Gitu. Oh iya, maaf ya teman-teman, untuk pengumuman 3 rewards itu akan diberitahukan di Instagram Kampus Konseler FEB USU di besok hari. Jadi teman-teman yang belum follow Sisi, Instagramnya bolehlah di-follow ya teman-teman. Dan untuk itu, aku juga mengingatkan teman-teman boleh mengisi absen yang telah dibagikan panitia, jangan sampai terlupa. Oke, sebelum itu aku mau minta nih kesan dan pesan dari salah satu peserta yang ada di sini. Aku boleh minta kesan dan pesan dari sesi kelas menulis kita, boleh berbagi dong boleh berbagi dari Yeta lah. Dari Yeta boleh kasih kesan dan pesannya selama 2 sesi. Ya, pesannya kelasnya sungguh
bermanfaat untuk memang menambah skill, lebih meningkatkan skill lagi dan lebih menyadarkan bahwasannya ya apalagi di pribadi aku ya aku cukup rebahan dulu ya, jadinya lumayan memotivasi untuk keluar dari zona nyaman. Itu sih kesannya. Dan buat Bang Daulat juga jadi pemateri sangat membagikan banyak informasi, nggak dibatasi gitu apa yang mau dibagikan, tapi semua yang ada di Bang Daulat dengan senang hati Bang Daulat boleh membagikannya. Terus buat moderatornya juga membawakan acaranya, ya makasih nih udah buat acaranya lebih ceria gitu. Itu sih Oke, dari terima aku. kasih buat Yeta untuk memberikan kesan dan pesannya. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk pantengin Instagram Sisi ya. Dan yang belum follow, boleh di-follow biar tahu siapa nih pemenang dari 3 rewards-nya. Dan sebelumnya, untuk teman-teman nanti jangan langsung live ya, karena kita akan ada sesi foto bersama. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang setia hadir di kelas menulis kita sampai sesi 2 ini. Kiranya apa yang kita peroleh hari ini, pelajaran yang diberikan oleh Bang Daulat boleh bermanfaat bagi kita untuk di kemudian hari untuk menulis esai dengan baik dan benar. Dan terima kasih juga sebesar-besarnya untuk Bang Daulat yang mau memberikan materi yang luar biasa kepada kami. Oke, kita tutup acara kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala penyertaan-Mu yang sungguh sempurna. Ya Tuhan, kami telah menyelesaikan training kelas menulis bersama Kampus Konven. Kiranya Tuhan setiap kami boleh mengambil manfaat dari kelas menulis ini supaya nantinya kami boleh menjadi orang-orang yang semakin mahir dalam menulis esai, dan berkati juga ya Bapak untuk pemateri hebat kami yaitu Bang Daulat. Kiranya Engkau yang berikan kesehatan, sertai selalu apa yang dikerjakan Abang itu supaya berhasil dan beruntung. Berkati kami juga, sucikan dan tahirkan kami, anak-anakmu yang berdosa ini supaya menjadi anak-anakmu yang kudus ya Bapak. Ya Tuhan, terpuji dan termuliakanlah nama-Mu, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi foto. Yang belum on cam boleh ya, on kameranya. Oke, untuk Bang Andi, Yosepin, Priscilia, Bang Agus, Bang Firma juga boleh. Oke, untuk panitia boleh ya diambil gambarnya dan dikasih instruksinya. Oke, moderator. Oke, teman-teman yang belum on cam boleh on cam ya, biar kita langsung berfoto bersama. Oke. Untuk gaya yang pertama bebas aja dulu ya, teman-teman. Oke. Izin Bang, suaranya agak pelan Bang. Oh ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kemudian teman-teman bentuk huruf C ya, tangan kiri. Oke, 1, 2, 3. Oke, kembalikan moderator. Oke, terima kasih buat teman-teman. Selamat jumpa di kegiatan sisi lainnya. Stay safe dan sehat-sehat ya semua. Tuhan Yesus berkati.